Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku, rekan-rekan misionaris yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kita masih diliput duka mendalam oleh peristiwa kepergian dari saudara kita, Pater Vian, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Perasaan kehilangan, perasaan belum percaya, bahkan boleh dibilang belum rela oleh meninggalnya saudara kita ini, bagi saya pribadi cukup beralasan. Pater masih muda, Pater tidak sedang dalam sakit sekian parah. Pater kuat secara fisik, bahkan rasanya tidak mungkin Pater harus meninggal secepat ini hanya karena kena COVID-19. Sampai kemarin saya masih ikuti postingan saudara kandung dari Pater Vian yang ada di Lembata tentang rasa yang sama. Dia inbox saya ketika melihat postingan saya tentang Pater Vian di FB saya, karena memang kami juga saling kenal, saling tahu. Dia bilang, "Pater, kami tidak bisa tidur sampai sekarang. Rasanya ini tidak mungkin. Sedih sekali, Pater." Dan saya juga hanya membalas dengan emotikon menangis
Dan saya bilang, jaga kesehatan juga ya, Ma. Tentang kebersamaan dengan Pater Vianney, saya sendiri secara pribadi cukup merasakan hal itu selama beberapa tahun hidup bersama. Sejak beliau dipilih menjadi delegatus kita, menjadi pemimpin kita, hampir semua program Pekan Hidup Bakti awal-awal itu kami cukup terlibat bersama. Saya kebetulan sebagai sekretaris yang tentu punya lebih banyak waktu, banyak kesempatan untuk omong-omong dengan Pater. Bahkan kami juga banyak jalan-jalan bersama untuk segala urusan kelancaran Pekan Hidup Bakti ini, sampai kami kaul kekal. Dan terakhir sekali kami dialog di ruangan Pater, kalau tidak salah 2, 3 atau 4 hari sebelum saya diutus ke Catalina ini. Saya ingat waktu itu dia panggil kami 4, teman-teman saya 3 yang lain, lalu menyampaikan tempat misi kami masing-masing. Jadi 3 teman itu duluan dikasih tahu, 1 ke Filipina, 1 ke Taiwan, 1 lanjut studi di Jogja. Dan terakhir itu dia bilang ke saya, dia bilang, "Opu, siap diri untuk berangkat ke Jakarta ya. Ada 1 kampus dekat rumah kita itu bagus sekali. Mahasiswinya mantap semua. Kampus itu punya kompas. Nanti engkau bisa lihat-lihat jurusan yang pas di situ dan daftar untuk kuliah. Jangan pikir kaul kekal, jangan pikir tabisan segala macam. Lupakan sejenak. Siap dan berangkat dalam 1-2 hari ini." Banyak hal yang saya pribadi dapatkan dan tidak akan pernah saya lupakan. Bagi saya, Amovian itu seorang misionaris yang ideal. Terutama saya mengagumi isi kepalanya, kecintaannya kepada kitab suci, dan juga gelora semangatnya untuk bermisi. Kita dengar sendiri kemarin suara dari Pater General, yang ternyata saya baru tahu bahwa Pater Vian juga sudah menyampaikan niatnya kepada General bahwa dia siap untuk misi universal kapanpun dibutuhkan dan dimanapun atau kemanapun dia diutus. Pater Vian orang baik sekali, sederhana dan sangat rendah hati. Saya sangat mengagumi beliau. Dia itu kalau mau tegur orang, entah rekan imam, entah para frater, karyawan atau siapapun, itu dia tidak pernah tegur langsung atau skak langsung di depan orang. Dia panggil baik-baik dan dia omong 4 mata. Saya sendiri punya pengalaman itu. Dan Pater Vian tidak pernah mengeluh. Setahu saya dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah suruh-suruh orang. Jadi apa yang dia bisa buat, dia buat saja, sendiri buat dengan diam. Dan kita tidak pernah tahu, ya, tidak pernah membanggakan diri atau mencari pujian, meskipun memang dia pantas diapresiasi atas banyak hal. Dan bagi saya, kita kehilangan salah satu orang hebat, sosok pemimpin yang sederhana dan rendah hati. Saya lebih melihat 2 hal ini yang khas dari seorang Romo Vian: sederhana dan rendah hati. Karena jujur saya belum begitu banyak menemukan sosok seperti dia ya, dalam kongregasi ataupun dalam kehidupan pelayanan imamat dimanapun saya bertugas. Dia pernah mengatakan kepada beberapa orang, termasuk kepada saya sendiri, dia bicara secara langsung. Dia bilang, kita punya susah itu tidak ada apa-apanya. Masih ada banyak orang lain yang lebih susah dari kita. Itu adalah ungkapan tulus dari seorang Pater Vian
yang bagi saya ini juga yang membuat kita semua tidak pernah tahu sakit apa yang dia derita atau keluhan apa yang dia alami di saat-saat terakhir hidupnya. Dari semua permenungan ini, kedukaan, rasa kehilangan ini, saya cukup diteguhkan oleh refleksi Santo Paulus soal kematian. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Paulus katakan, hidup manusia hanyalah sebuah camping. Jadi kita hanya sebentar meninggalkan rumah, pasang tenda atau kemah. Ya kalau kita masih ingat dulu waktu pramuka, kita camping di alam terbuka. Dan sejenak di sana kita menikmati keindahan, suasana yang mungkin baru dan menyenangkan. Tetapi jangan lupa bahwa seindah apapun itu, sebagus apapun suasananya, itu hanya camping, bukan rumah kita. Kita punya rumah yang asli ada, dan kita harus pulang ke rumah itu. Tidak bisa selamanya kita hidup dan tinggal di dalam kemah itu. Itulah rumah Bapa, itulah surga. Saatnya nanti, siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus pulang ke rumah. Kemah kita dibongkar, dan kita kembali ke rumah bahagia yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu menurut Santo Paulus. Dan lebih lanjut Paulus katakan, kematian itu seperti kita ganti baju. Kita lepas baju yang lama, baju yang penuh berbagai situasi hidup, pergumulan, persoalan, termasuk lilitan sakit penyakit yang mendera. Kita tanggalkan itu semua dan kita pakai baju yang baru, baju kebahagiaan, baju kemuliaan dalam dan bersama Tuhan di surga. Dan kebetulan baju lama Pater Vian yang terakhir dia pakai adalah virus jahat COVID-19. Dia sudah tanggalkan itu semua dan sekarang dia pakai baju yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, penegasan atas itu semua oleh penginjil Yohanes yang mengangkat peristiwa kematian Lazarus. Dalam kisah itu kita berjumpa dengan sosok Marta dan Maria. Ada debat eksistensial sekaligus pertanyaan iman Marta soal adanya Tuhan di balik kepergian saudaranya Lazarus. Engkau di mana? Kalau engkau ada, di sini saudara. Karena saudaraku mati, maka engkau mungkin tidak ada. Marta mewakili suasana hati kita semua saat ini. Bahkan seluruh dunia ketika kekuatan virus corona seolah-olah mengatasi kekuatan manapun, termasuk juga kemahakuasaan Tuhan. Pater Vian harusnya tidak meninggal. Kok banyak yang bisa sembuh, masa Pater tidak sembuh? Dia seorang imam, masa Tuhan tidak bisa tolong kasih kesembuhan untuk Pater? Dan sederetan penyesalan lainnya yang semuanya itu bermuara pada titik ini. Kalau engkau Tuhan ada, saudara kami Pater Vian tidak. Jawaban Tuhan Yesus dalam keadaan masdul hati kiranya menjadi kekuatan kita saat ini. Saudaramu akan bangkit. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan demikian, Pater Vian tidak mati. Dia hidup dalam Tuhan. Pater Vian yang terkasih, lihatlah dari dalam kemuliaan Tuhan. Ibunda kongregasi tercinta, delegasi yang pernah Pater pimpin sendiri, dan kami semua, adik-adik dan saudara-saudaramu di bumi perkemahan ini. Doakanlah kami, Pater, agar kami tetap kuat dan tegar dalam sisa nafas yang entah kapan dia ambil pulang. Sampai bertemu di surga. Amin.